Bacalah Alkitab di dalam konteks. Kalau baca Alkitab, jangan baca Alkitab kamu sebagai superstarnya. Problem, saudara. Saya kasih contoh. Kalau kita baca ayat seperti ini, 1 Korintus 2 ayat 9. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Biasanya mikirnya apa? Aku akan menjadi kaya, semakin kaya, dan sangat-sangat kaya. Tidak seperti yang pernah dilihat oleh manusia. Kan begitu kan saudara? Itu bukan itu, oke? Kita itu kalau dengerin ayat-ayat yang keren. Oh, I can do all things through Christ who strengthen me. Segala perkara dapat kutanggung. Aku bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat, perkara yang besar. Oh, kita akan menjadi pengubah sejarah. Let me tell you, yang mengubah sejarah itu bukan kamu, bro. Tuhan. Namanya aja His story. Story-nya Tuhan. Ini bukan maksudnya itu. Salah tafsir, tidak sesuai konteks. Ditafsirkan sebagai prosperity gospel. Aku makin kaya. No, ini bicara tentang apa? Bicara tentang salib Kristus. Maksudnya apa? Waktu creation ini semuanya baik, jatuh ke dalam dosa gara-gara manusia. Caranya Tuhan menebus itu bukan untuk hebat-hebatan. Dia menebus dengan cara dia masuk merendahkan diri, menjadi orang yang paling hina. Singgasananya itu salib. Mahkotanya bukan berlian, tetapi mahkota duri. Itu yang tidak pernah dilihat. Bagaimana mungkin Allah yang transenden rela jadi hina untuk kita yang semestinya berdosa dan menanggung dosa. Mestinya kita yang tanggung dosa, Dia yang malah menanggung dosa kita. Itu yang tidak pernah didengar. Itu yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Jadi kalau ngomongin apa yang tidak pernah dilihat mata, itu bukan ngomongin berlian, bukan ngomongin tentang materi, tapi ngomongin tentang Yesus Kristus. Harta kita yang terbesar itu bukan harta jasmani, tapi Yesus Kristus yang menjadi milik kita dan kita menjadi miliknya. Kalau kita baca Yeremia 29 ayat 11. Oh, aku tahu rancanganku buat kamu. Rancangan yang bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang damai sejahtera. Memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Kita langsung mikirnya apa? Oh, aku jalan-jalan di Eropa. Oh, aku masuk ke restoran yang mahal. Oh, naik gondola di Venesia. Begitu saudara ya? Keren gitu ya. Itu masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan itu. Ini berbicara apa? Kita orang berdosa memiliki pengharapan bahwa kita tidak perlu masuk neraka, tapi di dalam Yesus Kristus menerima kekekalan. Sehingga pemulung pun yang tidak pernah keluar negeri, mereka punya harapan. Seorang pembunuh yang menjalani hukuman seumur hidup di dalam selnya dan tidak pernah melihat kebebasan lagi, dia punya pengharapan, dia punya masa depan. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, penderitaan yang kita alami di zaman ini, di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan itu, tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan di dalam kekekalan. Itu yang dimaksud. Karena rencana penebusan Tuhan itu sudah terpapar. Satu hari nanti akan ada restoration. Katakan sama-sama, restoration. Pemulihan. Di mana langit baru, bumi baru. Yesus Kristus menjadi raja segala raja lagi. Ini ngomongin itu, gak ada hubungannya sama saudara vakansi, naik first class, business class. Rencana Tuhan tidak terjadi seperti yang kita bayangkan. Tapi kita bisa jamin bahwa Tuhan mengerjakan rencana yang indah. Amin saudara. Itulah sebabnya kita disebut lebih dari pemenang. Karena yang menang bukan saudara, tapi Tuhan Yesus yang menang.